Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah soal penerapan materi kita hari ini. Sebuah es batu bermassa 20 gram berbentuk kubus dengan rusuk 3 cm dimasukkan ke dalam air bermassa jenis 1 gram per cm kubik. Tentukan kondisi es batu apakah mengapung, melayang, atau tenggelam. Yang kedua, volume es batu yang tercelup dalam air. Nah, sekarang kayaknya begini. Kalau misalkan kita ditanya kondisi es batu apakah mengapung, melayang, atau tenggelam, kita cek bahasan yang sebelumnya, yaitu kondisi mengapung ini terjadi jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Yang kedua, melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Dan tenggelam ini terjadi jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, sekarang kita cek saja di sini. Bendanya adalah es batu. Ini bendanya, es batu. Massanya 20 gram berbentuk kubus dengan rusuk 3 cm. Artinya, kalau kita punya kubus dengan rusuk 3 cm, maka kita bisa menentukan bahwa volumenya adalah volume kubus es ini, es kita sebut volume es ini adalah ini 3, 3, 3, maka 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah ya 27 cm kubik ya. Nah, dari sini kita bisa tahu berapakah massa jenis es batu. Massa jenis es batu berarti massa es dibagi dengan volume es, yaitu massa esnya di soal disebutkan 20 gram dibagi dengan volume S-nya, ya kita dapat ini 27 cm kubik. Nah, kalau kita hitung 20 dibagi 27 hasilnya adalah 0,7407 dan sekian. Kita anggap saja, kita bulatkan ya 0,74, dua angka belakang koma saja. Jadi kita tuliskan di sini sekitar 0,74 gram per cm kubik. Nah, sekarang kita coba lihat kondisinya untuk jawaban yang A. Bagaimana kondisi es batu? Apakah mengapung, melayang, atau tenggelam? Kita lihat saja di sini. Bendanya es batu 0,74. Ya, massa jenis es batu 0,74 gram per cm kubik. Dan massa jenis untuk air tempat dia dicelupkan adalah 1 gram per cm kubik. Dari informasi ini kita bisa peroleh bahwa massa jenis bendanya, yaitu es, lebih kecil daripada massa jenis air, massa jenis fluidanya. Maka kita lihat terpenuhi kondisi yang ini. Jadi kesimpulannya, maka es akan ya mengapung. Ini jawaban untuk yang A. Yang B-nya bagaimana? Volume es batu yang tercelup dalam air. Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan benda dimasukkan ke dalam air, ketika sudah ketahui kondisinya mengapung, maka kondisinya kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kita ingat bahwa benda ini bisa punya berat akibat pengaruh gravitasi W. Tapi dia pun tidak jatuh, artinya ada gaya yang nahan. Apa? Gaya angkat dari air. Kita gambarkannya di bagian sebelah sini ya. Ini gaya angkat dari air. Kita sebut FA, gaya angkatnya. Nah, gaya angkat di sini bendanya diam, berarti gaya angkat ke atas itu diimbangi oleh berat ke bawah. Gaya angkatnya gimana? Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa untuk gaya angkat atau gaya Archimedes ini sama dengan massa jenis fluida dikalikan percepatan gravitasi kalikan dengan volume benda yang tercelup atau volume fluida yang dipindahkan. Jadi awalnya fluidanya segimana, airnya segimana, pas dimasukkan benda otomatis kan bakal pindah nih sebagian airnya. Nah, volume air yang dipindahkan itu akan sama dengan volume benda yang tercelupkan. Sama dengan W-nya adalah massa kali percepatan gravitasi. Kita lihat bagian sebelah sini G-nya sama, bisa kita coret. Nah, di sini karena kita gunakan massanya gram dan massa jenisnya pun gram per cm kubik, maka kita tidak usah mengubah ke kilogram. Tapi kalau di soal salah satunya ada yang kilogram, ada yang satunya pakai meter, maka harus diubah ke meter. Ya, sebagai contoh di sini kalau misalnya kita ingin mengubah yang ini nih misalnya diketahui massa 20 gram, maka bagaimana kita mengetahui massa jenis ini jika ingin dinyatakan dalam satuan kilogram per meter kubik? Maka kita ingat bahwa yang namanya 1 kilogram itu adalah 1000 gram alias 10 pangkat 3 gram, maka kita bisa nyatakan bahwa 1 gram adalah kebalikannya 10 pangkat min 3 kilogram. Dan kalau kita punya 1 cm itu adalah 10 pangkat min 2 meter, maka saat kita punya 1 cm kubik ini sepaket dikubikan. Jadi 1 cm kubik itu sama dengan
10 pangkat min 2 dipangkatkan 3 jadinya 10 pangkat min 2 kali 3 itu min 6 meter kubik. Jadi kalau kita punya yang kayak gini ya, 0,74 misalkan kita punya 0,74 gram per centimeter kubik, kita tulis jadi 0,74 dikali gramnya diganti dengan yang atas ini 10 pangkat min 3 kilogram dibagi sentimeter kubik adalah 10 pangkat min 6 meter kubik. Kita tahu pembagian bilangan berpangkat ini bisa dinaikkan ke atas dan berubah jadi positif, maka kita bisa tulis nilai ini jadi 0,74 dikali 10 min 3 dikali 10 pangkat 6, satuannya sudah kilogram per meter kubik. Min 3 tambah 6 pangkat positif 3 ya, ingat pangkat positif 3 artinya 1000, berarti 1000 kali 0,74 hasilnya adalah 740 kilogram per meter kubik. Ini sekedar contoh saja jika kita ingin mengubah ke yang ini. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Karena di soal kita pakainya gram dan sentimeter, di sini pun sudah ada gram dan di sini pun sentimeter, ini pun sentimeter, berarti sudah cocok. Tidak harus diubah ke sini. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, maka kita masukkan saja langsung massa jenis fluidanya apa? Ingat fluida di sini adalah air. Berarti fluidanya massa jenis air yang ini. Ya udah kita tulis 1 gram per centimeter kubik. G-nya sudah tidak ada. Volume benda tercelupnya tidak tahu, dan masanya, massa apa? Massa benda di sini yaitu massa S. Massa S-nya berapa? Ini 20 gram. 20 gram. Maka kita bisa lihat sebelah sini, ini 1 kali G kali VBT, ini ada gram, ada gram. Maka kita bisa dapat VBT sama dengan 20 gram. Ini gramnya coret kali 1 ini enggak ngaruh, centimeter kubik dari kiri di bawah pindah kanan jadi perkalian. Nah, jadi volume S yang tercelup adalah 20 cm kubik. Jadi kalau kita lihat bagian ini, saya coba gambar ulang. Kalau gitu, ketika kita punya es batu yang mengapung di dalam air, kita lihat volume totalnya adalah 27. Ternyata yang tercelupnya 20. Berarti bisa kita nyatakan yang di dalam sini adalah 20 cm kubik, yang di atasnya 7 cm kubik. Ya, itu contoh pertama ya. Nah, sekarang contoh kedua. Sebuah balok besi bermassa 5 kg dan jenisnya 7.800 kg per meter kubik dimasukkan ke dalam air. Di soal sebelumnya kita tahu bahwa air massa jenisnya adalah 1 gram per centimeter kubik. Air itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Nah, kita lihat yang lain pakai kilogram dan meter, maka ini pun harus diubah. Caranya gimana? Ingat yang tadi, yang ini 1 kg adalah 10 pangkat 3, maka 1 gram 10 min 3. 1 cm kubik adalah 10 pangkat min 6 meter kubik. Jadi kita bisa nyatakan 1 kali gramnya jadi 10 pangkat min 3 kg dibagi cm kubiknya jadi 10 pangkat min 6 meter kubik. Ingat min 6 naik ke atas jadi positif 6. 6 kurang 3 jadinya 3, maka 1 kali 10 pangkat 3 itu adalah 1000 kg per meter kubik. Kita lihat di sini. Besi massa jenisnya 7.800, air cuma 1.000, artinya massa jenis besi lebih besar daripada air. Maka kalau dimasukkan ke dalam air, besi akan tenggelam, jelas ya. Nah, cuma masalahnya adalah kalau ditimbang dalam air gimana? Nah, kondisinya adalah ketika besi ini masuk ke dalam air, besinya kita misalkan masuk ke dalam sebelah sini, tapi masih ditimbang ke atas, maka kondisinya ingat yang pertama besi punya berat, kita tuliskan W. Besi ditahan oleh air ada gaya angkat kita sebut Fa. Dan besi pun di sini ditahan oleh timbangan. Nah, timbangannya gimana? Timbangannya nahan ke atas. Kita sebut di sini timbangan saja ya, T. Maka kalau benda ini diam, kita bisa nyatakan resultan gaya di sumbu Y-nya kan ini sama dengan 0. Karena seimbang nih, setimbang. Berarti yang ke atasnya ada timbangan, ada gaya angkat atau gaya Archimedes, kemudian dilawan oleh W. Sama dengan 0. Berarti kalau kita mau tahu berapa yang terukur oleh timbangan, sama dengan min W pindah kanan jadi positif, Fa ke kanan jadi negatif, min Fa. W nya gimana? Kita tahu massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Gaya angkatnya gimana? Massa jenis fluida dikalikan G kali volume benda yang tercelup. Massa jenis fluidanya apa? Ini air ada di sini. Jadi kalau kita masukkan di sini, massa besinya adalah 5 kg, jadi 5 kali 10 dikurang massa jenis fluidanya adalah air, jadi 1000
kalikan G-nya adalah kita gunakan 10. Ingat G yang kita gunakan itu adalah 10 meter per sekuan kuadrat ya. Jadi di sini pun meter. Jadi kalau mau digunakan G yang ini, pasangannya harus meter seperti ini, jangan senti. Nah, kalau ya senti gimana? Ubah dulu ke meter. Nah, lanjut. Ini G-nya 10. Volume tercupnya gimana? Nah, belum ada. Kita cari dulu. Di sini kita punya massa besi. Di sini kita punya massa jenis besi. Dan kita tahu bahwa untuk mencari massa jenis adalah massa dibagi volume. Maka kita pun bisa tahu massa bagi volume. Kalau gitu, kita butuh volume. Caranya adalah massa dibagi massa jenisnya. Maka volume untuk besinya ini sama dengan massa besinya 5 kg dibagi massa jenis besinya. Berapa? 7.800. Jadi kalau gitu kita punya volume besi. Dan karena dia, ingat tadi di sini kondisinya adalah massa jenis besinya lebih besar daripada massa jenis fluida. Karena massa jenisnya lebih besar daripada fluida, maka dia akan tenggelam. Kalau tenggelam artinya massa jenis yang tercelup itu akan sama dengan yang total. Maka kalau tenggelam, ini massa jenis benda tercelupnya ini akan sama dengan massa jenis totalnya. Ya, yang ini akan sama. Jadi kita nyatakan di sini ini 5-nya sudah dalam kilogram, ininya kilogram per meter kubik. Jadi kita bisa dapat 5 bagi 7.800 itu kalau kita gunakan kalkulator lagi, 5 dibagi 7.800 hasilnya adalah ya 6,4 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini ada tulisan seperti ini. Jadi kita tulis di sini, kita gunakan 6,4 kali 10 pangkat min 4. Satuannya ini kilogram saling coret, meter kubik, ini pembagian pecahan naik ke atas. Meter kubik. Nah, sekarang masukkan sebelah sini 6,4 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 5 kali 10 hasilnya adalah 50 dikurang 1000 kali 10 ini berarti 10.000 ya, 10 pangkat 4 kali 6,4 dikali 10 pangkat min 4. Ini pangkat 4, ini pangkat min 4. Jadi ketika dikalikan dia akan saling menyedakan ya. 4 kurang 4 itu 0. Jadi 10 pangkat 0 itu kan 1. 1 kali 6,4 ya 6,4. Jadi hasilnya adalah 50 kurang 6,4, maka hasilnya adalah 50 kurangi 6,4 sama dengan ya hasilnya adalah 43,6 Newton. Ingat, ini Newton. Artinya kalau kita ingin tahu berapakah hasil ukur karena di sini kilogram, maka kita bisa nyatakan bahwa untuk massa hubungannya dengan W, ingat W adalah M kali G. T juga, nah T ini kan berat nih, gaya berat yang terukur di timbangan. Maka ini bisa kita tulis massa yang terukur, massa yang terukur di timbangan, massa terukur di timbangan dikalikan dengan G. Jadi massa benda yang terukur di timbangannya adalah T dibagi G. Maka T-nya adalah 43,6 Newton dibagi G-nya 10. Maka yang terukur akan jadi 4,36 kilogram. Ya. Nah, jadi ketika besi ditimbang di udara 5 kg, kalau dimasukkan dalam air kemudian ditimbang lagi, yang terukur sekitar 4,36 kg. Itu saja, Sekian. Assalamualaikum.